Bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tibalah kita di sesi yang kedua dari kajian ini, yakni sesi tanya jawab. Dan telah masuk beberapa pertanyaan ke nomor admin kami. Tentu kami pilih materi pertanyaan yang sesuai dengan materi. Pertanyaan yang pertama, afwan Ustaz ya. Ustaz, apakah syaitan juga Ustaz, apakah syaitan juga masih berminat untuk Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dia sudah terjebak. Terjebak. Apakah setan berminat menjebak? Lalu dia sudah terjebak kok. Jadi manusia itu ada dua karakter. Yang satu adalah malas, yang satu adalah semangat. Yang malas itu akan dibuat semakin malas. Yang semangat akan dibuat kebablasan. Jadi syaitan itu ketika akan menggoda manusia, dia akan melihat karakternya yang mana. Mana yang dominan, malasnya atau semangatnya. Kalau dia lebih dominan malasnya, maka akan dibikin semakin malas. Kalau yang lebih dominan adalah semangatnya, maka dia akan dibikin semangatnya bablas, melebihi batas, kebablasan. Ya terus, bagusnya kita semangat atau malas? Bagusnya mana? Kita semangat atau malas? Semangat. Semangat yang dipandu dengan ilmu. Semangat yang dipandu dengan ilmu. Sehingga tidak kebablasan. Makanya selalu ada eka dan selalu ada eki. Apa eka? Ekstrim kanan. Eki, ekstrim kiri. Selalu ada seperti itu. Ekstrim kanan adalah orang yang hulu, yang terjerumus kepada ifrat, berlebihan di dalam beribadah. Dan ekstrim kiri adalah orang-orang yang nggak mau beribadah. Orang-orang yang cuek. Orang-orang yang tafrid, yang tidak ada minat untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Milih yang kanan apa yang kiri? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Nah, baik, alhamdulillah bikhair, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan yang kedua yang telah masuk ke nomor admin kami. Ustaz, mohon nasihatnya. Kami mempunyai anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Dulunya rajin ke masjid, namun di usia sekarang qadarullah tidak mau ke masjid karena sesuatu hal yang menurut kami tidak masuk akal. Bahkan beberapa kali Ramadan sudah terlewat tanpa jamaah di masjid. Namun, kalaupun tidak di masjid, di rumah masih rutin sholat. Tipe anak kami, kalau sholat ada yang berisik, dia merasa terganggu dan diulangi lagi sholatnya. Menurut kami sebagai orang tua, anak itu seperti terkena penyakit was-was. Teladan sudah kami lakukan, doa sudah kami panjatkan, amal-amal baik sudah kami kerjakan. Sebaiknya sebagai orang tua, apalagi yang harus kami lakukan Ustadz agar anak kami dapat hidayah kembali dan mau rutin melaksanakan salat 5 waktu di masjid? Apakah perlu diruqyah juga Ustadz? Pertama, Anda harus bersyukur kepada Allah karena Anda masih mau salat. Ya, berarti dia punya modal. Apalagi backgroundnya dia rajin sholat di masjid.
Berarti kita hanya punya PR mengembalikan dia kebiasaan yang baik, yang lama. Berbeda dengan orang yang sama sekali nggak pernah ke masjid. Jadi yang pertama Anda harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anak Anda masih sholat walaupun di mana? Di rumah. Dan anak Anda dulu pernah rajin berangkat ke masjid. Syukuri itu dulu. Yang kedua, anak ini perlu diajak untuk berdiskusi. Karena kemungkinan dia punya syubhat. Dia punya syubhat. Syubhatnya adalah kalau sholat bareng-bareng dia nggak bisa fokus dan konsentrasi. Nah, anak ini diajak untuk diskusi. Dan hendaknya kalau seandainya Bapak Ibu tidak mampu untuk menjawab beberapa argumen anak Anda, maka bawalah anak Anda kepada ustadz yang Anda percaya. Biarkan dia menceritakan unek-uneknya, kemudian oleh ustadz akan diluruskan syubhat-syubhat yang mungkin melekat di kepalanya. Dan ini syubhat itu harus dihadapi dengan ilmu. Ya, inilah yang disilahkan dengan ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi dengan cara yang baik. Ya, karena syubhat itu bisa dipatahkan dengan diskusi yang ilmiah, dengan diskusi yang berbasis argumen yang kuat. Minta dia ungkapkan apa alasannya, kemudian ustadz pun akan menjawab alasan-alasan yang dia sampaikan hingga dia puas. Dan itulah yang dahulu dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menghadapi kaum Khawarij. Ya, puluhan ribu orang rujuk kepada kebenaran setelah diajak diskusi oleh seorang yang berilmu. Dalam hal ini siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah perlu diruqyah? Ya mungkin saja. Tidak apa-apa. Ruqyah itu nggak cuma buat orang kesurupan. Ya. Ruqyah itu nggak cuma buat orang yang kesurupan. Walaupun menurut kami, kalau berdasarkan apa yang dituturkan tadi, itu lebih dominan kepada syubhat. Ya, dia punya sebuah pemikiran bahwa sholat itu akan lebih khusyuk, lebih tenang ketika dilakukan di rumah. Padahal sebenarnya memang betul sholat di rumah itu ada. Bahkan lebih banyak sholat itu dilakukan di mana? Di rumah. Yang dilakukan di masjid apa? Sholat wajib. Sholat wajib sama sholat sunnah banyak mana? Sholat sunnah. Jadi sebenarnya perlu dijelaskan kepada anak ini bahwa yang di masjid itu nggak banyak. Yang di masjid cuma 5 saja. Kalau kamu setelah itu mau sholat di rumah, silakan. Ya. Jadi perlu diajak untuk berdiskusi dengan seorang ustadz yang mumpuni untuk mematahkan argumen-argumen yang dia miliki. Wallahu a'lam. Ya, khair. Jazakallah Ustaz. Untuk yang ikhwan kami persilakan langsung angkat tangan. Khair. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Secara pengalaman saya pernah mendengar hipotesa seseorang mengatakan orang yang dekat dengan kebaikan umumnya sebagian daripada mereka adalah orang yang paling zuhud dengan kebaikan tersebut. Yang saya dengar waktu itu contohnya misal keluarga ahli ilmu, kemudian orang yang sebagian orang yang dekat dengan masjid. Maksudnya jika azan, oh ya udahlah nanti tunggu iqamah aja. Atau bahkan misal sebagian lulusan pondok ketika masuk di universitas yang bebas, maka dia yang paling zuhud dengan kebaikan. Mohon koreksi dan tanggapannya Ustadz, apakah itu tepat? Karena secara pengalaman saya mengalami, maksudnya beberapa lingkungan saya mengalami, dan mohon nasihat dari Ustadz agar teman-teman atau pihak yang terkait bisa selesai dari hal tersebut. Jazakumullah khairan. Apakah hipotesa itu benar?
Kalau hanya berlandaskan 1, 2, 3 kasus, saya pikir itu gak bisa dijadikan sebuah kaidah yang merata. Ya. Kenapa? Karena buktinya justru banyak orang-orang yang berawal dari keluarga yang berilmu, kemudian betul-betul menjadi orang yang berilmu. Orang yang rumahnya dekat dari masjid, justru malah orang yang paling rajin untuk berangkat ke masjid, ya. Atau tamatan pesantren, begitu masuk ke perguruan tinggi umum, dia bisa mewarnai. Artinya itu kemudian dijadikan sebagai kaidah yang dipraktekkan kepada banyak kasus, saya pikir kurang tepat. Kalau ada sebuah kejadian bahwa tamatan pesantren, ilmunya luntur, akhlaknya luntur, perilakunya luntur, maka ini pernah saya sampaikan dalam sebuah workshop. Ya, dalam sebuah workshop. Judulnya apa ya? Intinya apa ya judulnya? Masih ingat nggak, Abdurrahman? Cari dulu, nanti saya carikan judulnya. Saya bikin makalah untuk workshop itu sekitar 40 halaman. Jadi di situ analisa kenapa tamatan pesantren itu banyak di antara mereka, sebagian dari mereka itu begitu masuk ke kampus itu kayak lepas kendali, luntur. Ya, kayak kuda baru dikeluarkan dari mana? Kandangnya. Itu saya sampaikan beberapa analisa, kemudian solusinya apa? Ya. Jadi salah satu poin yang saya ingat yang sampaikan di situ adalah karena yang bermasalah adalah pondoknya. Yang bermasalah adalah pondoknya. Sistem yang ada di pondok itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lebih dominan untuk sekedar memberikan instruksi tanpa memberikan penjelasan yang menggugah kesadaran. Jadi selama ini banyak di antara pondok itu hanya sekedar nyuluh sholat tanpa menjelaskan kenapa harus sholat. Jadi fokusnya itu hanya nyuruh instruksi, kalau nggak dikerjakan maka akan ada hukuman, akan ada sanksi. Bukan kok nggak boleh nyuruh dan nggak boleh memberikan sanksi, bukan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana anak itu mengerti kenapa saya harus sholat. Dan memberikan alasan pada sebuah perintah, itu adalah manhaj Al-Quran. Memberikan alasan saat menyampaikan perintah, itu manhaj Al-Quran. Kebalikannya, menyampaikan alasan ketika memberikan larangan, itu juga manhaj Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada seorang akhwat ketika di pondok cadaran, begitu masuk ke kampus, terus lepas jilbab, bukan hanya lepas cadar. Berarti selama ini di pondok, dia melakukan menutup auratnya. Mungkin karena nggak tahu kenapa harus menutup aurat. Padahal di dalam agama kita, dalam Al-Quran, perintah sering sekali diiringi dengan alasan, larangan juga sering sekali diiringi dengan alasan. Contoh. Wa aqimis salata. Apa artinya? tegakkanlah salat. Tegakkanlah salat. Ini perintah untuk salat. Ada kelanjutannya atau tidak? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Berarti Allah nggak cuma nyuruh salat. Allah menyebutkan argumennya. Alasannya apa kok harus salat? Manfaat yang didapatkan itu apa? Itu perintah. Larangan. Wala taqrabuz zina. Artinya, jangan dekati zina. Titik atau koma? Koma. Apa kelanjutannya? Innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Karena zina itu adalah fahish, perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jadi Allah Azza wa Jalla bukan cuma melarang, tapi menyebutkan alasan. Nah ini yang kadang-kadang di lembaga pendidikan kita, di pesantren, itu kurang mendapatkan perhatian secara maksimal.
Maka tugas dari para guru, para ustadz, para musyrif di pesantren adalah bukan hanya sekedar nyuruh, tapi menyebutkan alasan. Untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran. Bahwa saya lakukan ini karena menguntungkan saya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kebalikannya, ketika saya langgar larangan ini, maka saya akan rugi. Rugi di mana? Di dunia dan rugi di akhirat. Tabiatnya manusia, pengen untung atau rugi? Untung. Manfaatkan tabiat manusia itu. Bangkitkan kesadaran bahwa ketika sholat kita akan untung. Di dunia untungnya A, di akhirat untungnya B. Kalau kita membuka aurat, maka kita akan rugi. Di dunia ruginya A, di akhirat ruginya B. Udah ketemu judulnya? Belum. Apa ya? Ya udah berapa bulan yang lalu. Amalan mana yang utama, mana yang lebih utama. Terus belajar. Ini yang pertama, ilmu. Yang kedua, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita selamat dari hal-hal yang buruk kalau kita tidak mendapatkan taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan taufik itu, perbanyaklah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu doa dari hadis Nabi SAW. Doa dari Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perbanyak doa agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita semua, dan jangan lupa teman-teman untuk terus mendoakan kebaikan buat guru-guru kita yang membimbing kita dengan ilmu beliau, dan kita doakan pula agar beliau dan kita semua senantiasa diberikan keselamatan, hidayah dan taufik hingga kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.